Kita lengkapin koleksi monitor review kita untuk merek Dell. Dan kali ini kita kedatangan monitor gaming dari Dell 27 inch 144 Hz. Selamat datang di GTD, channel paling canggih di 2021. Kita sama-sama udah tahu kalau filosofinya Dell itu selalu mengedepankan desain pertama-tama. Jadi kalau kalian lihat dusnya, kalian bisa lihat di sini dusnya warna putih. Gayanya Dell selalu dus warna putih, kelihatan lebih clean, kelihatan lebih mewah gitu ya. Di bagian depan ada robot-robotan, kasih kita kesan gaming. Di bagian belakang kita bisa lihat desain monitor ini. Iya, jadi kita langsung unboxing aja. Oke, dimulai dari standnya. Ya, stand ini menurut gua cukup berat, kecil. Desainnya ada desain-desain sedikit nih, garis-garis gitu ya. Bagian bawah juga ada garis-garis, besinya juga udah kelihatan. Ada beberapa karet gitu ya. Next, manual book. Seperti biasa kita singkirkan. Dan di sini kita udah lihat bahwa Dell cutting harga juga dengan kasih kita cuma HDMI doang. Jadi nggak ada DP, jadi kalian harus beli DP sendiri. Kira-kira DP yang bagus 100 ribuan gitu ya, 1-2 meter. Itu kalian harus pikirin juga, masukin ke harga monitor ini. Ya, tentunya ada kabel power tanpa adapter, adapternya di dalam monitor. Next. Dan Dell tetap konsisten ya, selalu pakai yang kayak apa? Something recyclable gitu ya untuk bahan bagian atas ya. Semua monitornya gue lihat pakai seperti itu. Ya, kita lihat ke desain kakinya. Seperti yang kita udah sama-sama tahu, Dell tuh nggak pernah kompromi terlalu parah untuk desain kaki dan standnya itu. Dan di sini kalian bisa sama-sama lihat seperti gambar dus yang di depan tadi, itu ada desain garis-garisnya itu. Dan di sini berat, dilapisin plastik, ada lubang kabel manajemen juga. Nah, di sini kalian juga bisa lihat ya. Di sini dia nggak pakai tipe mur atau apapun, klep aja. Masuk ke bagian inti dari barang ini. Bagian panel ya. Oke. Curve. Oke, kita balikin lagi. Oke, bisa lihat di sini ada Faisal langsung 10x10, tombol joystick, 4 tombol lagi buat OSD. Ini desainnya garis-garis itu, jadi pada saat kalian pasang kakinya, dia ngeblend jadi satu. Nah, ya garisnya kelihatan juga sih kalau dicahayain. Dan menariknya adalah di sini Dell nggak bikin ini cuma desain doang, karena di dalam sini tuh ada lubang-lubang pembuangan panas. Itu nice menurut gua, menarik. Habis itu, kita juga bisa lihat lubang pembuangan panasnya di bagian atas. Mengelilingi kiri kanan juga ada, cuma kecil, bagian atas paling gede, dan di bagian situ. Jadi monitor ini bagus banget sih pembuangan panasnya. Kita pasang dulu kakinya. Pakai satu baut aja. Nah, portnya ini udah ngadep ke bawah. Di sini ada port power, terus 2 HDMI, 1.4 sepertinya. Port power, 2 HDMI 1.4 sepertinya, atau 2.0. Tapi ini udah bisa support 144 Hz di monitor ini. DisplayPort, habis itu audio out. Overall monitor ini tuh berat banget. Memang kualitasnya Dell nggak pernah kompromi di bagian build quality itu. Dia nomor 1 sih menurut gue. Nah, ini monitornya kalau kalian perhatiin nih, monitor ini nggak bisa swivel sama sekali. Coba bisa head adjustment. Head adjustmentnya tuh agak-agak bukan yang mewah, bukan mewah Dell seperti biasa Dell desainnya mereka. Ini head adjustmentnya biasa banget, cuma works aja, lumayan. Nah, tiltnya itu mulus. Nah, kalian bisa lihat kakinya ini agak sedikit struggle ya, karena pada saat gue tilt dia agak goyang-goyang gitu.
Habis itu, panelnya ini kalau kalian perhatiin nih dari samping, ini tuh tebel banget. Karena juga ada adapter dalamnya. Kualitasnya juga berat. Nah, sedangkan kakinya ini dia bagus, cuma gue bisa bilang nggak comparable dengan ininya. Jadi ya gampang banget jatuhinnya. Apalagi dia bikin desain kayak garis gini ya, 2 kiri kanan. Jadi ke depan kiri kanan tuh gampang banget jatuhinnya. Gitulah. Depannya ya udah bezel-less, curve juga. Dan di sini ternyata tombol powernya ada sendiri dedicated untuk nyalain monitornya di bagian sini. Oke. Dan kita lanjut, langsung gue pasangin dulu. Habis itu kita masuk ke speknya. Kita masuk ke spek lengkap di atas kertas di website Dell untuk monitor ini. 27 inch VA panel curve 1500R, refresh rate 144Hz, Full HD resolution, support FreeSync dan G-Sync compatible lewat DisplayPort. Response time 4 ms GTG dan 1 ms MPRT yang pastinya kita tes UFO. Kualitas panel VA ya begitulah ya. Banyak bayangan di belakang UFO karena perpindahan pixelnya terlalu lambat. Color gamut diklaim 72% NTSC, brightness 350 nits dengan kontras 3000-1. Panel bit depth kita mesti cek di website display specification. Monitor ini 8 bits murni. Langsung kita tes pakai data color untuk lihat kualitas panelnya dan confirm spek yang ditulis Dell. Color gamut kita dapetin sih standar aja dan memang sesuai yang diklaim. 98% sRGB, 77% Adobe RGB, 78% DCI P3 dan 73% NTSC. Brightness-nya cukup tinggi, kita bisa dapetin hampir seperti yang ditulis di website, max-nya di 330,2 nits dengan kontras 2480/1 dan white point yang sedikit kebiruan di 7500 Kelvin. Untuk kalau uniformity di brightness 100% ada 4 titik yang udah melebihi 3 delta E, max-nya sampai 5,7 delta E off warnanya di titik kanan bawah. Next, luminance uniformity di brightness 100% ada 5 titik yang udah melebihi 10% gelapnya. 16% titik paling gelap yang ada di monitor ini. Color akurasi di monitor ini udah oke banget. Max-nya di biru 1F seperti biasa di 5,68 delta E dengan average yang udah akurat banget di 0,78 delta E. Setelah dikalibrasi nggak terlalu banyak perubahan, max-nya turun ke 5,06 delta E dan average-nya turun sedikit ke 0,67 delta E. Overall rating yang dikasih data color ke monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,0 point. Oke, kita masuk ke pengetesan bleeding. Di sini gue show ke kalian video gelap. Kita tungguin dulu sampai ininya hilang supaya kita bisa lihat lebih jelas. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, bagian-bagian atas itu ada bleeding, tembus-tembus gitu, dan bagian bawah juga ada. Ya. Ini sebenarnya cuma bisa kelihatan ketika kalian kondisi ruangannya gelap terus nge-show sesuatu yang gelap. Cuma kalau kalian di pemakaian sehari-hari dan lampu nyala, lu lagi liatin wallpaper, ya cuma kalau kondisi lampu nyala terus habis itu lu lagi kerja sehari-hari sebenarnya nggak terlalu kelihatan jelas gitu ya untuk bleeding tersebut. Dan ini juga nggak pasti ketika lu beli monitor ini pasti bleeding gitu dapatnya, belum tentu. Cuma memang selama ini dari pengalaman gue sih monitor VIA lebih banyak bleedingnya dibandingin monitor IPS yang flat. Tapi ya mungkin begitu. Masuk ke OSD-nya, di sini tombol powernya di sini ya guys, kalian tahu ya. Tadi gue udah kasih tahu juga. Dan di belakang itu ada 4 tombol dan 1 joystick. Oke, kita masuk ke joysticknya. Kalau masuk ke OSD-nya, di sini preset mode, standar atau bla bla bla, lu bisa pilih ya. Gue sih sukain standar. FPS cukup terang, ya FPS cukup oke di sini. Dia ngubah warnanya jadi sedikit wash out, itu yang paling penting sih untuk FPS. Game enhance mode, timer bla bla bla. Kalau lu mau cari, gue juga nggak tahu, nggak ada ini ya crosshair-nya di sini. Padahal ini monitor gaming. FreeSync Premium, tinggal di on atau off kalau lu butuh. Response time di sini gue pilihnya yang super fast aja. Jangan lu maksain ekstrim atau MPRT, nggak worth it sama sekali. Dark Stabilizer ini lumayan. Tapi kalau nggak salah kemarin pas gue tes itu di preset mode FPS jauh lebih kerasa untuk Dark Stabilizer-nya. Habis itu brightness contrast biasa, input source-nya juga biasa. Display, aspek ratio ada apa nih? Oh, kalau lu mau merubah aspek ratio yang lama ya. Input color format, RGB, YPBPR. Ya, kalau lu butuh warna itu. Sharpness, gua nggak mau otak-atik. Reset display. Audio, bla bla bla. Audio biasa untuk keluarin sound di audio jacknya. Language, transparansi, timer, reset menu. Next, personalize. Oh, ini buat shortcut key di tombol-tombol 4 di belakang situ. Habis itu others, seperti biasa firmware, service tag, bla bla bla, reset dan lain-lain.
Nah, kalau gue cari-cari sih ya di tombol-tombol ini, gue pikirnya tadi kalau kita pencet itu tempat untuk kita dapetin crosshair, ternyata nggak ada. Dan tombol lagi, gambar crosshair ini ketika lo pencet, ternyata itu black stabilizer dong. Tuh, merubah black stabilizernya doang. Ya, gue nggak tahu ya, mungkin pihak Dell nanti bisa komen di bawah kalau dia nonton, di mana kita dapetin crosshair atau memang nggak ada di monitor ini. Soalnya preset-preset yang lain gue udah tes, itu nggak ada crosshair sama sekali. Dan ini, ya itu OSD-nya aja. Monitor ini bisa kalian dapetin di 3,5 juta dengan garansi Dell 3 tahun full. Untuk saingannya gue udah pernah bikin GTD Top 10 di segmen ini, kalian bisa cek videonya di card di atas. Kalau gue lihat Dell hari-hari ini, harga yang dipatoknya makin kompetitif sama brand lainnya. Di segmen ini ada ViewSonic VX2718 dan Lenovo G27C10. Mereka juga curve dan garansi 3 tahun, sedangkan Philips harganya mahal dan garansi 1 tahun, jadi kurang comparable. Karena sekarang ini 1440 juga udah menjadi segmen sejuta umat, pastiin kalian pilih panel IPS dibanding panel VA yang ada di Dell dan ViewSonic dan Lenovo tadi. Alasan utamanya tentunya karena motion blur dan kualitas warna IPS jauh lebih bagus, atau kita bisa bilang superior. Dan di segmen 27 inci sekarang nih, IPS dan VA itu udah mulai mepet banget harganya. Yang IPS ada AOC, Asus, LG, dan kawan-kawan. Kalian bisa cek di GTD Top 10 yang tadi gue udah sebutin. Good job untuk Dell, sayangnya nggak terlalu rekomen untuk semua orang sekarang ini di harga 3,5 juta. Punya desain yang oke, nggak terlalu membantu juga sih untuk sebuah monitor gaming, apalagi desainnya kan di bagian belakang. Di kakinya sedikit, jarang juga kita lihat. Mungkin kalau gue yang mau beli monitor, gue akan beli 24 inch IPS dan uang kembaliannya gue beliin skin di game biar jadi mood booster gitu ya, pas main berasa lebih keren juga. Jangan lupa cek GTD Top 10 juga untuk segmen 24 inch 144Hz di bawah 3 juta. Kalau kalian fans Dell, silakan aja kalian bisa pilih monitor satu ini, dan beberapa yang komen di GTD gue lihat cukup puas dengan sistem garansinya Dell. Tapi dari segi performance gue akan tetap rekomen kalian naik ke IPS panel dibanding VA yang ada di sini. Gue Aldun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap